Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematik dalam topik bilangan berpangkat dengan saya Muhammad Amrullah SPD, guru SMP Negeri 1 Mojowarno. Anak-anakku, materi bilangan berpangkat ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan, baik itu sejak tingkat SD maupun di SMP kelas 7. Tapi pada kesempatan ini kita akan mengulas lebih jauh tentang bilangan berpangkat. Di SD, kalian belajar tentang dasar dari bilangan berpangkat. Tentu itu sangat dibutuhkan karena memang materi bilangan berpangkat ini menjadi materi prasyarat untuk materi-materi yang lebih tinggi. Saya ambil contoh misalkan pada materi teorema Pitagoras atau pada materi bangun ruang sisi lengkung ataupun bangun ruang sisi datar. Untuk materi kita kali ini akan saya bagi menjadi dua pertemuan. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat dengan eksponen bilangan bulat positif. Sementara di pertemuan berikutnya atau di pertemuan kedua kita akan membahas materi bilangan berpangkat dengan eksponen bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan pecahan atau yang sering kita sebut dengan bilangan akar. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dari pengertian. Bilangan berpangkat secara umum dapat ditulis dalam bentuk A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M kali. Atau dengan kata lain, perpangkatan A adalah perkalian berulang dari suatu bilangan A. Coba perhatikan bentuk umum yang saya tuliskan tadi bahwa A pangkat M sama dengan A kali A kali A. Nah, A di situ disebut sebagai basis atau disebut bilangan pokok. Sementara M disebut eksponen atau pangkat. Saya berikan contoh anak-anak. Dalam bentuk bilangan misalkan saya menuliskan 2 pangkat 3. Itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 sebagai basis dikalikan dengan 2 sebanyak pangkat sebanyak 3 kali. Contoh berikutnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Jadi 5-nya dikalikan sebanyak pangkat. 2 pangkat 51. Bagaimana dengan 3 pangkat 2019? Nah, anak-anak, untuk pangkat-pangkat yang sangat besar seperti itu, nanti akan kita bahas dengan sifat-sifatnya atau dengan metode yang lain. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perpangkatan dengan basis positif dan negatif. Saya berikan contoh. Misalkan negatif 3 pangkat 2. Di contoh yang pertama ini, negatif 3 pangkat 2 itu artinya basisnya negatif. Basisnya adalah bilangan bulat negatif. Dipangkatkan 2. Itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif, positif 9. Kemudian 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Sama dengan 9. Jadi di contoh yang pertama itu basisnya negatif 3. Dan di contoh yang berikutnya itu basisnya positif 3.
Contoh kedua, negatif 3 pangkat 3. Pangkatnya ganjil. Itu artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi negatif 3 kali negatif 3 berarti bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya positif. Dikalikan lagi dengan bilangan negatif, hasilnya menjadi negatif 27. Berikutnya 3 pangkat 3. Itu artinya 3 kali 3 kali 3. Sama dengan positif 27. Coba perhatikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3. Sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Sama dengan negatif 8. Negatif 2 pangkat 4. Itu artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Jadi negatif 2-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. Sama dengan positif 16. Nah, sekarang coba kita berpikir kritis. Anak-anak di rumah coba perhatikan contoh 1, 2, dan 3 tadi. Kemudian dari contoh 1, 2, dan 3 yang kalian amati, coba tentukan perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Itu yang pertama, coba kalian perhatikan contoh 1, 2, dan 3 tadi, dan cari perbedaan bagaimana perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Kemudian yang kedua, cari perbedaan dari perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Jadi dua, tolong kalian amati, kalian analisa apa sih perbedaannya jika basisnya positif dan negatif. Apa sih bedanya jika eksponennya atau pangkatnya itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, coba kalian ulangi lagi di contoh 1, 2, dan 3. Kemudian hasilnya kalian tulis. Itu adalah kesimpulan kita, satu kesimpulan kita belajar di kesempatan ini. Di bagian berikutnya, kita akan belajar tentang operasi yang melibatkan perpangkatan. Operasi yang melibatkan perpangkatan ini sudah lazim atau sering sekali kita temui. Sehingga kita tidak boleh melakukan sedikit kesalahan di sini. Nah, apa saja yang kita bahas di kesempatan ini? Yang pertama, operasi campuran. Di operasi pertama, operasi campuran, kita akan membahas bagaimana soal-soal yang di situ ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ada unsur pangkatnya. Kemudian yang kedua, operasi perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, memangkatkan suatu perpangkatan itu sendiri. Yang keempat, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Kemudian yang kelima, pembagian pada perpangkatan. Nah, yang keenam nanti adalah memangkatkan suatu pembagian bilangan. Kita akan mulai dari yang pertama. Saya akan berikan satu contoh soal. Coba diperhatikan baik-baik contoh soal yang pertama. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, dan juga ada pangkat. Mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah pangkatnya. Jadi
3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2, maka 5 pangkat 2 harus kita selesaikan dulu, menjadi 3 ditambah 2 dikali 25. Setelah itu, sekarang sudah tidak ada pangkat, maka tinggal penjumlahan dan perkalian. Nah, yang kita operasikan adalah perkaliannya dulu. 3 ditambah 50, karena 2 kali 25 itu hasilnya 50. Nah, sekarang tinggal menyelesaikan, berarti hasil akhirnya adalah 53. Di contoh kedua, coba perhatikan, di situ ada pangkat, kemudian pembagian, ada penjumlahan, dan ada pangkat lagi. Mana yang harus kita dahulukan? Seperti tadi, jika ada seperti ini, maka yang harus kita selesaikan dulu adalah bilangan pangkatnya. Sehingga kita dapatkan 4 pangkat 3 itu 64, 3 pangkat 2 itu 9. Sehingga soalnya berubah menjadi 64 dibagi 8 ditambah 9. Ada operasi pembagian dan ada operasi penjumlahan. Mana yang didahulukan? Ya, pembagiannya. Sehingga kita dapatkan 64 dibagi 8 itu hasilnya 8, 9-nya tetap, sehingga soal ini tinggal menjadi 8 ditambah 9. 8 tambah 9 sama dengan 17. Cukup mudah kan anak-anak? Jadi operasi yang melibatkan bilangan berpangkat itu tidak sulit sebenarnya. Sehingga yang harus kalian ingat nanti adalah ketika dalam operasi itu nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada pangkat, maka pangkat harus diselesaikan dulu. Kecuali dalam kurung nanti. Nah, kita akan memasuki operasi yang berikutnya, yaitu perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan secara umum, itu dapat kita tulis menjadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Coba kalian perhatikan bentuk umum ini. A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan bilangan pokoknya. Ya, semuanya bilangan pokok A. Apa artinya? Pada perkalian yang melibatkan perpangkatan, itu eksponen bisa dijumlah jika bilangan pokok sama atau basisnya sama. Saya berikan contoh. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5. Perhatikan, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 itu sama-sama berbasis 2. 2 pangkat 3 basisnya 2, 2 pangkat 5 basisnya juga 2. Ketika soal perkalian yang melibatkan perpangkatan dengan basis sama, maka eksponennya bisa kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Berikutnya, 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 basisnya 3, 3 pangkat 2 basisnya juga 3, maka eksponennya bisa kita jumlah menjadi 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Jadi kalian kalau menjumpai soal perkalian pada perpangkatan, selama basisnya sama, maka eksponennya tinggal menjumlahkan saja. Memangkatkan suatu perpangkatan bisa ditulis secara umum seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Saya ulangi, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka itu menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya tinggal mengalikan saja.
bukan pangkat dipangkat, bukan M pangkat N, tetapi M kali N. Jadi pada memangkatkan suatu perpangkatan, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Saya berikan contohnya. Misalkan seperti ini, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka itu berarti 5 pangkat 2 kali 3. Bukan 2 pangkat 3, tapi 2 kali 3. Sehingga hasil akhirnya 5 pangkat 6. Contoh berikutnya, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi setengah. Itu berarti 3 pangkat 4 kali setengah sama dengan 3 pangkat 2 atau 9. Perhatikan operasi berikutnya, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jika ada suatu perkalian A kali B dipangkatkan M, maka itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Tapi yang harus kalian perhatikan anak-anak, yang di dalam kurung itu operasi perkalian. Jadi untuk bentuk ini tidak berlaku ketika yang di dalam kurung operasinya penjumlahan atau pengurangan. Jadi ini hanya berlaku pada operasi perkalian. Saya berikan contoh, misalkan 2 kali 3 dipangkatkan 2, itu artinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Artinya 4 kali 9 hasilnya 36. Diingat-ingat, jadi ini hanya berlaku pada perkalian, tidak berlaku pada penjumlahan atau pengurangan. Pembagian pada perpangkatan. Coba perhatikan bentuk umumnya. Jika ada suatu bilangan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Coba perhatikan yang penyebut dan pembilang itu basisnya sama. Jadi sifat ini hanya berlaku jika basisnya sama. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Eksponen yang di atas dikurangi yang di bawah. Selalu yang di atas dikurangi yang di bawah. Saya berikan contoh. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Perhatikan basisnya di situ sama-sama 3. Karena basisnya sama, maka eksponen bisa langsung dioperasikan. 3 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 2. Memangkatkan suatu pembagian bilangan. Jika ada suatu pembagian bilangan A dibagi B, kemudian dipangkatkan M, maka ini sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi, baik penyebut maupun pembilang sama-sama memiliki eksponen M. Ini contohnya. 2/3 pangkat 2, maka itu artinya adalah 2 pangkat 2, 3-nya juga pangkat 2, sama dengan 4/9. Nah, anak-anakku, dari teori singkat yang kita bahas hari ini, akan kita coba untuk lebih mengeksplorasi lagi dalam latihan soal. Kita akan coba soal yang pertama. Negatif 3 pangkat 3 dikalikan negatif 3 pangkat 5. Anak-anak, ini adalah soal tentang perkalian bilangan berpangkat. Perhatikan di situ, apakah basisnya sama atau tidak.
kalian ketika menjumpai soal-soal tentang bilangan berpangkat, maka pertama yang kalian lihat adalah basisnya sama atau tidak. Di soal ini kebetulan basisnya sama, yaitu sama-sama negatif 3. Karena basis sama, maka kita tinggal mengoperasikan eksponennya. Sehingga kita dapatkan negatif 3 pangkat 3 dikalikan negatif 3 pangkat 5 itu sama dengan negatif 3 pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan negatif 3 pangkat 8. Nah, negatif 3 pangkat 8, masih ingat materi yang awal tadi? Bilangan basis negatif untuk bilangan berpangkat dengan basis bilangan negatif, jika pangkatnya genap, maka hasilnya selalu bilangan positif. Sehingga negatif 3 pangkat 8 itu akan menghasilkan positif 3 pangkat 8. Contoh kedua, untuk P sama dengan 6, maka nilai dari 2 pangkat P ditambah 3 dikalikan 2 pangkat 4 dikurangi 2P. Jika kalian melihat sekilas tentang soal ini, seperti dan seakan-akan sulit. Padahal kalau kalian mencermatinya, soal ini sangat sederhana. Perhatikan basisnya sama atau tidak. Nah, basisnya sama-sama 2. Berarti kita tinggal mengoperasikan eksponennya. Oke? Nah, 2 pangkat P ditambah 3 ditambah 4 dikurangi 2P. Sama dengan 2 pangkat P ditambah 3 ditambah 4 dikurangi 2P, kurungnya kita hilangkan. Sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi P. Nah, kita kembalikan P bernilai 6. Di soal itu sudah ditentukan untuk P sama dengan 6. Maka P kita ganti 6. Berarti 2 pangkat 7 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, jadi soal yang tampaknya sulit, itu belum tentu sulit. Harus kalian perhatikan, seperti contoh soal nomor 2 ini. Kita coba lanjut ke soal nomor 3. Ini pembagian bilangan berpangkat. 5 pangkat A ditambah 4 dibagi 5 pangkat A dikurangi 3. Sekilas kalau kita lihat soal ini ruwet, agak rumit, tapi sebenarnya ini sederhana. Perhatikan lagi basisnya, sama atau tidak. Nah, kalau sama berarti kita tinggal mengoperasikan pangkatnya saja atau mengoperasikan eksponennya. 5 pangkat A ditambah 4 dikurangi. Jadi kalau pembagian, maka eksponennya dikurangi. Kalau perkalian, maka eksponennya ditambah. Nah, ini pembagian. Berarti 5 pangkat A ditambah 4 dikurangi A dikurangi 3. Sama dengan 5 pangkat A tambah 4 dikurangi A tambah 3. Jadi kurungnya kita buka. Sama dengan 5 pangkat 7. Tidak ada yang sulit anak-anak. Untuk matematik, selama kalian punya keinginan yang kuat, punya kemauan yang kuat, insya Allah semuanya tidak ada yang sulit. Kita lanjut pada contoh yang keempat. Di contoh ini, sekilas tampak basisnya beda. 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 5. Dibagi 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 4. Nah, sekilas ada yang berbeda dari basis. Tapi sebenarnya di situ mudah untuk diselesaikan.
Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu eksponennya bisa dioperasikan. Pangkat 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 4 itu juga bisa dioperasikan eksponennya. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 4 dikurangi 2 dikalikan 4 pangkat 5 dikurangi 4. Hasilnya 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 9 kali 4. Hasil akhirnya 36. Untuk soal yang kelima, coba kalian perhatikan, tampak ruwet. Tidak, anak-anak, ini adalah soal yang sederhana sekali. Dari teori-teori yang sudah kalian dapatkan di awal tadi, insya Allah cukup untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat basis. Oh, ternyata basis tidak ada yang sama. 9, basisnya di situ ada basis 9, 5, 25, dan 3. Tapi kalian bisa lihat bahwa angka 9 bisa dirubah menjadi basis 3, 3 pangkat 2. Kemudian 25 bisa diubah menjadi 5 pangkat 2. Sehingga di situ hanya ada basis 3 dan basis 5. Coba kita lihat di jawabannya. Nah, seperti ini anak-anak. Angka 9 kita rubah dengan basis 3, berarti 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2. Dan 5 pangkat 4-nya tetap. Dibagi dengan 25 pangkat 2 diubah menjadi basis 5. 5 pangkat 2 pangkat lagi 2. Dikalikan 3 pangkat 3 dan semuanya dipangkatkan 2. Kita dapatkan hasilnya 3 pangkat 2 pangkat 2 itu berarti pangkatnya dikalikan. Kita dapatkan 3 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dan semuanya dipangkatkan 2. Kita dapatkan seperti ini, berarti 3 pangkat 4 dikurangi 3, kemudian 5 pangkat 4 dikurangi 4. Kita dapatkan 3 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 0, dipangkatkan 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Di situ ada 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu nilainya 1 anak-anak. Insya Allah itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, yang akan kita kupas tentang bilangan dengan pangkat 0. Untuk mengeksplorasi kemampuan dan pemahaman kalian, maka kita bisa melatih diri kita dengan mengerjakan tugas. Nah, coba kalian kerjakan tugas-tugas ini dengan baik, pantang menyerah. Yang pertama soalnya adalah 7 pangkat 2n-1 dikalikan 7 pangkat 5-3n sama dengan 1. Nilai n-nya berapa? Nah, coba perhatikan, soal ini sekilas sulit. Sekilas. Tapi kalau kalian mencermatinya baik-baik, insya Allah ini adalah soal yang sederhana. Kemudian soal yang kedua juga demikian. 9 pangkat 4m dibagi 27 pangkat m-7 sama dengan 1. Nilai m berapa? Nah, anak-anak, demikian kita belajar tentang bilangan berpangkat. Kita masih akan bertemu lagi pada sesi berikutnya tentang bilangan berpangkat dengan eksponen 0, eksponen bilangan bulat negatif, dan eksponen bilangan pecahan, atau yang sering kita sebut dengan bentuk akar. Jangan lupa menyelesaikan tugas-tugasnya untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi ini. Demikian anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan, dan perhatikan waktu belajar baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.